Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, marilah kita mendengarkan hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutakhaf hadis, doa zikir yang manzur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh orang-orang hendaklah berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa pada waktu sholat, atau jika tidak penglihatan mereka akan dibutakan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dengan yakin bahwa doa itu akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi. Insyaallah niat dan Insyaallah. niat amal dan sampaikan. Kedudukan saudara muslim. Nah, penting ini kita saling menghargai, saling mencintai sesama muslim. Dari Ummu Ummarah binti Kaf al-Aswariyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya pada beliau, lalu beliau bersabda, makanlah. Ia menjawab, aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang berpuasa bila di dekatnya ada orang yang makan, maka didoakan oleh para malaikat sampai mereka selesai makan. Kadang-kadang ia perawi sebelumnya meriwayatkan sampai mereka kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sebuah pohon yang mengagungku kaum muslimin, yang mengganggu kaum muslimin. Lalu datanglah seorang laki-laki dan memotongnya, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, gara-gara dia memperbarui jalan, membersih jalan, itu bisa menjadi asbab masuk surga. Hak sesama muslim. Nah, ini harus yang kita banyak-banyak menunaikan hak sesama muslim kita. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 yang harus ditunaikan dengan cara yang baik, yaitu mengucapkan salam kepadanya bila bertemu, memenuhi undangannya jika ia mengundang, mengucapkan ya yarhamukallah, tashmid kepadanya bila ia bersin, menengoknya jika ia sakit, mengantarkan jenazahnya bila ia mati, dan senang bila saudaranya mendapatkan kebaikan yang ia senangi untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mengucapkan ya yarhamukallah, tashmid kepada orang yang bersin. Hadis riwayat Bukhari. Itulah hak-hak sesama muslim. Niat, amal, dan sampaikan. Insyaallah. Silaturahmi. Silaturahmi ini penting sesama muslim kita, saling menjenguk,
saling mendatangi, saling memberi hadiah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru aku dengan 7 perkara. 1. Menyuruh aku untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. 2. Menyuruh aku untuk melihat orang yang lebih rendah dariku dan tidak melihat orang yang lebih tinggi dariku dalam hal keduniaan. 3. Menyuruh aku untuk menyambung hubungan kerabat meskipun mereka berpaling dariku. 4. Menyuruh aku untuk tidak meminta sesuatu pun kepada orang lain. 5. Menyuruh aku untuk berkata benar meskipun pahit. 6. Menyuruh aku untuk tidak takut dicela orang dalam menjalankan agama Allah. 7. Menyuruh aku untuk memperbanyak ucapan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, karena kalimat itu merupakan salah satu simpanan kekayaan yang ada di bawah arsy. Hadis riwayat Bukhari. Dari Jabair bin Mut'im radhiyallahu an, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seorang pemutus hubungan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Belum ada datang semua orang ini. Pulang ke? Masih? Ikhlas. Penting tentang ikhlas ini. Kita beramal, mau membantu orang atau beribadah dan lain sebagainya, maka perlu ketulusan, ikhlas, baik kepada Allah, baik ke sesama manusia. Dari Sa'id bin Sabit radhiyallahu an, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, membuat kefakiran ada di depan matanya, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali yang telah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan mengumpulkan urusannya dan memasukkan rasa kaya di dalam hatinya, serta dunia akan datang sendiri kepadanya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ulang, dari Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, membuat kefakiran ada di depan matanya, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali yang telah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan mengumpulkan urusannya dan memasukkan rasa kaya di dalam hatinya, serta dunia akan datang sendiri kepadanya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Zaid bin Tasbit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 perbuatan yang dapat menghilangkan penyakit hati seorang muslim: ikhlas beramal karena Allah, taat kepada para pemimpin, dan senantiasa menyertai jamaah karena doa mereka membentengi mereka dari semua sisi. Penggalan hadis riwayat Ibnu Hibban tentang keikhlasan.
Istizab. Dari Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah salah seorang putri beliau dengan membawa kabar bahwa anaknya hampir meninggal, sedangkan Sa'id, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz radhiyallahu anhum berada di dekat beliau. Maka beliau mengutus seorang kepada putri beliau untuk menyampaikan pesan kepunyaan Allah lah apa yang diambil, dan kepunyaan Allah pula lah yang Dia berikan. Segala sesuatu memiliki batas waktu, maka hendaklah bersabar dan berharap. Hadis riwayat Bukhari. Tabligh, dakwah dan tabligh. Ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Islam. Quran Surat Yunus ayat 25. Keterangan Allah menyeru manusia kepada surga yang dijanjikannya di akhirat, dan di jalan yang bermartabat dan terhormat dalam kehidupan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ya'sa fil ummina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kepada mereka Alkitab dan hikmah, sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jum'ah ayat kedua. Keterangan membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Makna membacakan di sini ialah memberi mereka peringatan dengan ayat-ayat tersebut, mengajak mereka mengamalkannya dan mendorong mereka untuk beriman kepadanya. Tafsir Al-Kabir. Mensucikan mereka adalah memperbaiki mereka, yakni mengajak mereka untuk mengikuti apa yang akan menjadikan mereka orang-orang yang cerdas dan bertakwa. Al-hikmah adalah makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tafsir Kabir. Walau sina laba'asna fi kulli qaryatin nasira fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jahadan katsira. Dan andai kata kami menghendaki, benar-benarlah kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan, rasul. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengannya dengan jihad yang benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 51 sampai ayat 52. Keterangan, dan andai kata kami
Menghendaki benar-benarlah kami utus kepada tiap-tiap negeri seorang memberi peringatan, yakni yang menakuti akan azab Allah penduduk negeri tersebut akan, tetapi kami mengutusmu ke seluruh negeri supaya pahalamu bertambah besar. Tafsir Jalalain. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, yakni mengenai perkara yang mereka ajakkan kepadamu, yaitu mengikuti sesembahan mereka, akan tetapi bersungguh-sungguhlah dan tetaplah di negeri tersebut. Fathul Qadir Arsi Aisi Syaukani. Dan berjihadlah terhadap mereka dengannya dengan jihad yang besar, yaitu dengan Al-Quran, dengan membaca semua kandungannya yang berupa larangan, nasihat dan peringatan tentang umat-umat terdahulu yang mendustakan. Sesungguhnya dakwah kepada tiap orang di seluruh alam dengan cara yang disebutkan merupakan jihad yang besar yang tidak bisa dinilai harganya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tafsir Abu Sa'ud. Tentang dakwah wa tabligh. Insyaallah itulah kita mendengarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah orang-orang yang sukses perjuangkan agama, kurbankan diri untuk agama. Masya Allah. Jadi alhamdulillah apa yang kita dengarkan tadi niat kita amal dan sampaikan. Insyaallah. Mungkin supaya lebih barokah majelis kita ini, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.